Wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi pada sesi ini, yaitu tentang resultan vektor, cara analisis. Ini merupakan lanjutan materi di bab vektor di kelas 10. Resultan vektor yang menggunakan metode analisis itu merupakan metode yang digunakan untuk menentukan nilai resultan vektor baik nilai dan arah secara matematis dengan menggunakan rumus atau dengan perhitungan-perhitungan matematik. Terdapat dua metode analisis, yakni rumus kosinus dan analisis komponen. Yang pertama, metode rumus kosinus. Pada metode ini kita menggunakan rumus kosinus di mana ada beberapa keterbatasan menggunakan rumus analisis ini. Pertama, terbatas hanya menemukan nilai resultan vektor hanya dua vektor. Jadi hanya terdapat dua vektor, terus kita hanya terbatas menemukan nilai vektor saja tanpa menemukan arah. Kalaupun mau menemukan arah, kita lebih simple menggunakan grafis. Jadi gabung dua antara rumus kosinus dan grafis, maka arah akan ketemu. Kecuali kita akan menghitung arahnya dalam bentuk sudut tertentu. Kemudian baik di rumus kosinus maupun di analisis kita membutuhkan operasi trigonometri. Kalau di sini berarti di rumus kosinus kita harus tahu nilai-nilai cos dari sudut-sudut yang tertera dalam soal. Nah, rumus mencari besar resultan vektor itu merupakan R kuadrat, kemudian berikutnya keterangan F1 vektor ke-1, F2 vektor ya, bukan vektor. Vektor kedua, R resultan vektor nilainya. Alfa atau theta, ada yang menulis theta, ada yang menulis alfa. Sudut antara F1 dan F2, ini sudutnya yang ini. Sudut apit antara F1 dan F2. Nah, nilai-nilai sudut istimewa ini bisa berlaku kalian di beragam operasi matematik dalam fisika. Sebaiknya ditulis besar di buku paling awal atau buku paling akhir untuk memudahkan mencarinya jika dibutuhkan. Nah, sudut-sudut istimewa ini sudut-sudut yang nilainya mudah, nilai-nilai sin, cos, dan tangennya. Jadi ini kalau misalkan ada sudut itu kan 0 sampai 360, ada 0 derajat, 1 derajat, dan seterusnya. Nah, yang sudut istimewa itu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat itu di kuadran 1, dan seterusnya ada 180, ada 270, ada 360. Nah, untuk nilai sin, artinya begini cara membacanya. 0 derajat itu nilai sin alfanya, sin 0 derajat itu 0. Cos 0 derajat itu 1. Tangen 0 derajat itu 0. Jadi cara membacanya ke bawah. Kalau ke samping ya nilai sin 0 derajat 0, nilai sin 30 derajat setengah, nilai sin 45 derajat setengah akar 2, nilai sin 60 adalah setengah akar 3, nilai sin 90 adalah 1, dan seterusnya sampai sini. Jadi menilainya boleh ke bawah, membacanya boleh ke bawah, boleh ke samping. Contoh soal, terdapat dua buah vektor yang nampak seperti pada gambar berikut. Hitunglah besar dan arah vektor resultannya terhadap sumbu positif X. Nah, ini kan ada F1 8 Newton, F2 12 Newton, sudut apit antara F1 dan F2 adalah 60 derajat. Cara penyelesaiannya diketahui, kita lihat gambar ini terdapat dua vektor, berarti ada F1, ada F2. F1-nya 8 Newton, F2-nya 12 Newton. Alfa atau theta, sudut yang mengapit antara F1 dan F2 adalah 60 derajat. Tadi bisa kalian lihat bahwa nilai cos dari 60 derajat itu berapa, bisa dicari.
di tabel tadi. Ditanyakan R-nya, berapa nilai resultan antara F1 dan F2. Nah, kita gunakan R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Ini kita gunakan theta, boleh diganti alfa di buku catatan kalian. Sehingga R-nya adalah akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 kali F2 cos theta atau cos alfa. Nah, masukkan angka-angkanya, F1-nya 8, F2 12, dan tetanya 60 derajat. Sehingga R sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 2 kali 8 kali 12 cos 60 derajat. R sama dengan akar 8 kuadrat hasilnya 64, 12 kuadrat hasilnya 144, 2 dikali 8 dikali 12 hasilnya 192, cos 60 bisa dilihat di tabel, nilainya setengah. Sehingga resultannya itu adalah 64 ditambah 144 ditambah 192 dikali setengah, nilai totalnya resultan adalah akar 304. Atau kalau mau disederhanakan 4 akar 19. Atau mau dibuat koma-koma desimal juga boleh, silakan. Bisa difahami ya. Untuk latihan soal, ini nomor 1, silahkan dikerjakan. Terdapat F1 10 Newton dan F2 20 Newton. Jika sudut apit antara kedua vektor adalah 60 derajat, maka hitunglah besar resultan kedua vektor tersebut. Hampir mirip dengan yang tadi. Untuk soal nomor 2, vektor A1 15 satuan dan A2 9 satuan. Bertitik tangkap sama dan saling mengapit sudut 60 derajat. Sama, masih 60 derajat sudutnya. Hitung resultan kedua vektor tersebut. Nomor 3, vektor V1 5 dan V2 12 saling tegak lurus dan mengapit sudut 90 derajat. Jadi tegak lurus itu 90 derajat ya artinya. Tentukan resultan kedua vektor menggunakan rumus kosinus. Nah, silakan bila tidak difahami ya tinggal putar ulang video tadi, penjelasan tadi. Akan latihan soalnya dikerjakan. Selamat mengerjakan. Sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.